Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kerabat sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya ingin mengomentari terkait dengan manuver atau silaturahmi dan safari politik yang dilakukan oleh bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden ya. Sebut saja para figur yang namanya muncul dalam survei politik 3 besar, 5 besar, dan bahkan 10 besar. Mereka terutama adalah para ketua umum ataupun anak-anak daripada anak kerabat dan keluarga daripada ketua umum partai politik yang punya selera, merasa terpanggil dan memiliki birahi politik untuk terjun bertarung dalam pemilu atau Pilpres 2024. Sebuah pemandangan demokrasi yang sebetulnya sangat positif ya. Perlu kita support, perlu sama-sama kita kawal dan kuatkan bahwa demokrasi memberi ruang pada setiap kita ya untuk mengekspresikan, menyampaikan hak suara, memberi diri, berpendapat dan menyampaikan pikiran secara terbuka kepada publik ya. Dengan pilihan-pilihan serta sikap memilih dan siap dipilih ini memang dilindungi dalam konstitusi negara kita. Sehingga demikian ada yang merasa pantas dan layak maju bertarung di pemilu, wajib kita support. Mungkin itu dulu dari saya. Iya, jadi safari politik atau cara-cara berkomunikasi ke publik dari seorang calon pemimpin di Republik Indonesia ini itu adalah sebuah hal yang perlu kita apresiasi. Jangan melihat itu sebagai sebuah manuver politik yang sempit atau hanya dalam rangka menebar pesona. Nah, pandangan konstruktif yang harus kita bangun ya. Nah, saya membaca beberapa media massa, ada tokoh politik atau ada pejabat publik, pejabat partai yang sangat sinis melihat para calon pemimpin di negara ini melakukan safari politik atau berkomunikasi dengan cara dia. Nah, ini kan secara demokratis terlalu menggambarkan sebuah kenyataan yang memiriskan ya. Kok kenapa para calon pemimpin melakukan manuver berkomunikasi dengan ketua-ketua umum partai politik tertentu? Kalian yang sewak, kalian yang sepertinya kebakaran jenggot, padahal ini ruang demokrasi terbuka untuk semua. Malah bagus dan sebaiknya begitu. Para calon pemimpin ini membangun komunikasi seluas-luasnya. Tidak hanya kepada ketua umum partai politik ya, untuk membangun kesepakatan dan membangun komitmen tentang bagaimana memajukan negara ini. Tapi juga dia bisa berekspansi ke rakyat ya, ke kampus-kampus, bisa berdialog dengan para aktivis mahasiswa, para aktivis pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluas-luasnya dilakukan. Dan itu wajar dalam konteks kita berdemokrasi, bukan hal yang tabu, bukan hal yang dianggap selalu negatif. Nah, malah pola seperti ini adalah bagian dari edukasi publik, edukasi politik, agar tatanan demokrasi, peradaban kita di negara ini makin maju, makin berkualitas dan terbuka. Kita mengisi momentum pemilu atau Pilpres 2024 ini dengan percakapan-percakapan yang bermutu ya, yang mengedepankan narasi konstruktif, bukan sentimen tapi argumen-argumen yang positif. Mungkin itu.
menjadi bagian penting. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.